ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Salamatus sadri minal wissi wal hasadi wa minal ghassi wal hasad. Utawi kibab nerangno fadilahe slamete ati, slamete dodo minal ghassi saking sifat menipu utawi ngakali wal hasadi lan sifat hasud. Akhraja Ahmad bi isnadin hasanin wan Nasa'i an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qala wa nabi yatlu'ul ana 'alaikum rajulun min ahlil jannah. Yatlu'u bakal muncul al-ana ing dalam saiki. Bakal keto al-ana ing dalam saiki. 'Alaikum mengatasi sira kabeh. Iki sing dawuh Kanjeng Nabi. Sapa sing bakal muncul sapa rajulun sapa wong lanang min ahlil jannah saking penduduk swarga. Fatola amung muncul sapa rajulun lanang Ansari sang sahabat Ansar. Tantu fulisiya buhu engkang telah engkang netes apa lisiya buhu apa jenggote rajul min wuduhi saking bekas wudune rajul. Kok Allah kok teman-teman apa cara mriki nenteng mententeng gowo sapa rajul nalih sandal lorone rajul dia di tangane rajul asimali kan maku mbek sandale digawa tangan kiwa. Pala makana mongko semangsane ana apa algotu kesesuk ora mung dawuh sapa Nabi lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal dari kas padane mung dawuh ya qul ana alaikum rajulun min ahli jannah. Fatwala among muncul sapa dari karo rasul mung wong lanang misal marotikulah padane ambalan sing pertama. Pala makana mongko semangsane ana apa alio musali dari ketiga. Ora mung dawuh sapa Nabi lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mislama pola di sertane koyok dawe Nabi Edon Klamane. Patola mongko muncul sapa dari rasul mungkon lanang alami di hal iki ngatasi padane keadaan rasul awal yang pertama. Falam maka mongko semangsane jumulan sapa Nabi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku mongko anut nututi cara Jawa nututi Nabi sapa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Mongko dawuh sapa Abdullah bin Amr. Ini saat temen ingsun lahai iku bersumpah ingsun. Maksudnya dia musuhan ingsun maksud wong Arab. Kalau sak di mana ning kira terang. Abi ing bapak ingsun. Fatam tu moko sumpah ingsun ani saat temen ingsun la aku ora bakal manjing to ingsun ali ngatasi abi salatan kan kaping. Pakin roaita. Monggo lamun berpendapat sira antuk ini yen to ngirimno panjenengan ingsun iki kaparing sira hatta pundi sehingga ngliwatno malam panjenengan. Fa'al tu monggo lakon ingsun. Kala dawuh sapa Rasul na'am ya. Kala dawuh sapa Anasun sahabat Anas. Pakana mengkono sapa Abdul Fakih. Iku nyritakno sapa Abdul Anas. Satene Abdullah bin Amr bin As iku bata iku minus sapa Abdul bin As ma'ru sertane Rasul. Rasul sing disifati min ahli jannah. Tilka salah sata mengkono bengi. Tilka salah sata mengkono telu alayalia kang bengi. Minat kanthi telung dina. Barang dina pi telung dina. Pokoknya kalau ngaji ini tak nyati ke ngomong, ini kiat jadi wali tanpa modal, kiat jadi wali tanpa modal. Jadi kiri orang wali, lu keliru-keliru nih wong kiri, pak, mungkin kiri betul apa? Lalu zaman Rian Modal Sarang sering nasihati. Dulu mau mandi itu tahu, hubungannya nabi, kira apa kata nabi, kalau nabi itu tuh, menapa? Nomor 2 dengan ulama, jadi ulama ya rakyat, jadi ulama wanginya bukan karu, paling gampang jalur ketiga. Itu oke, paham ya? Paham ya? Cuma mandi itu nabi, ulama, kalau jangan ada orang kok. Jadi kadang mau pikir, ramah di bisa perkara ini derm. Itu ala-ala uang pikir, kok. Ini dulunya ramah manfaat, problem keluarga. Dengan akhir agak manfaat, kok. Dukung mayoritas anti pulau pikir, tak kayak terapi. Iya pikir, jadi kok. Kok jadi wali kok enggak? Tapi rakyatnya ketorong, melalui betul betul. Gua tadi ngaji betul, jadi tenang nih. Uang pikir awalnya keliru-kelirunya. Jadi awal buat tenan-tenan hijab, awal dengan uang pikir. Gua pikir lo tenang, apa? Nah, kalau nih ulama ya pikir, mulai berarap juga. Jadi ulama aja nabo.
Bojo kula ngene saiki gak wae. Kula nak didik 100.000 cek akeh duit. Gus gede-gede duit ratusan juta jenengan 100.000 Pak. Ame muridku sedih. Dino didik 100.000 pirang. Ya, saya tidak pernah yakin kalau besok hidup lagi. Besok ya itu lagi saya tidak pernah yakin kalau besok. Dan itu ulama. Jadi ulama itu tahunya ya innal li akhiratika ka annaka tamutu napa. Kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati deh. Karena kena hidup 100.000 akeh banget. Umur karek desa kok jadi duit. Uang tadi nanti sana ini merasa suka terus. Itu juga ada ya rada. Tapi kabeh disetir bojo. Dana ya rada protes tapi. Mengrewaya resepsi gede resepsi. Kalau tetap diundang kalau saya ke wong alim. Kira lah wong alim tetap nopo. Karena ini baru bagus. Tetap pola tekok. Tapi kalau kita tetap kira kayak kadang ngumpul kadang lupa gitu. Padahal kalau dengan mandi jalur alim itu pun cukup, tapi mandi kiri ya sini. Mana rutin sedang, mereka jalur nanti tidak mungkin, jalur lama mungkin. Mau kita belum Niai ini gunung itu orang alim lah ya Pak. Agar omongan enak gitu kok. Ini orang Pak gitu terus. Kalau nak ngajari santri-santri dengan semarang, jadi cuma mandi itu tahu isi nabi, tidak mungkin ke nabi untuk nomor 2 itu ulang, nomor 3 juga ada nopo, oke. Jadi orang nomor 4 itu mazlum, yang digolimi. Jangan dari ke penjara malah akut mana? Mana anda harus ditambahi? Itu nomor 4 itu nopo mazlum, orang salah tapi dibenci, kayak belum. Bilang juga, bapak. Nah, iya. Daripada wis kadung kere, kora wali, tak warai, caranya kiat-kiat. Jadi wali, lewat jalur nopo. Kere, tapi ya sudah teman-teman. Kere, teman-teman dusol. Nanti itu ngajak mangan anak dusol, ora kere. Dusol. Ini kategori nopo. Dusol. Ini orang itu parah. Dusol. Kalau melarat lah, anak dusol mangan pizza. Kalau nanti raiso jajan itu soalnya kok orang kiri kategori kriminal. Jelas-jelas aturan main arti jalur kalau bangunan apa? Maksudnya kiri itu di atas itu. Mulanya nih gue fakir haji, misalnya kasus 10, misalnya kecil Gus Nalim itu dua mobil, dua rumah, dua pembantu, itu kategori ini jadi kurang pasif kan? Kalau mau Arab pun nak muni melarat, itu maksudnya itu di luar kebutuhan itu, jadi uang dibujuk, di pembantu, dua kendaraan, itu orang masih haji, mereka tidak ada kebutuhan kok. Lalu dengan asbaban al-zohir, kita pakai layam na'ul fakro, maskanuhu, wakodinuhu, wamarkabuhu, alladhi yanikubihi. Tidak mengurangi status fakir, kalau orang itu punya rumah, punya kendaraan, punya jadi nak rabi mobil, terus rabi pembantu, tapi rugen, sami sore itu. Jadi kan ada garis kemiskinan, masih ada lagi di bawah garis. Pulau lupa garis itu, jadi paham ya, jadi ini penting. Jadi gue juga nganggap itu fakir, sami sore mana. Kalau ngarang itu orang punya rumah, punya kendaraan, punya pembantu itu layam naku, ismal pak. Paham ya? Kita warai jadi wali, rasa suge, rasa ngalim, rapati usah saya. Berkumpul itu melakukan ini, apa namanya? Rasa pati. Jadi kanjeng Nabi ini jagungan terus jauh. Mumpuk saya ngambil muncul rojulun min ahdil. Kalau muncul uangnya gak menarik. Nah, uang nanti sandal dicangkeng, uang randi pria. Jadi bukti ragam pria itu orang masjid sandal apa? Ke tangan jiwa bisa. Jadi rasa, nah kesunatannya tangan dengan tidur. Itu sampai 3 kali Nabi komentar ngoten. Abdullah bin Amr bin Al termasuk sahabat papan atas. Sahabat yang seudon ini, itu akhirnya jadi gubernur Mesir. Jadi pertama kali Mesir wonten gubernur era Sayyidina Umar dan Abdullah bin Amr bin. Ya saiki sing seudon, cak ngono kok wali. Akhirnya nginep 3 dino. Wali ini mergo gini. Cak ngono kok darani nopo? Paham ya? Tapi sejarahnya wongnya gak kritik, gue lagi. Wong kritik dari wali apa?
Ya tapi ya iso dadi wong saleh, tapi nak jadi wali nopo. Tapi dari rugen mboten kriting ngombak. Jadi nak ngombak itu dadi wali, tapi nak kriting. Kalau nabi niku rambutnya mboten lurus. Napa? Ngombak. Lah kriting ngombak kan tidak ya. Jadi Amruk sing seudon itu sinten gubernur nopo? Hanya orang ini pada akhirnya jadi gubernur Mesir era Sayyidina Sinten. Makanya di Mesir itu ada masjid tertua, disebut Masjid Amr bin As. Nggih, tadi masjid tertua, masjid tertua Amr. Nah, itu sing sunnah. Akhirnya semuanya di nepi. Barang semuanya di nepi, wongnya buatan tahajud. Cuma nak turun molat itu temuni Allah mendekat. Jadi modal nak molat mungkin Allah. Tapi ya buatan tahajud. Bar itu ya subuh tangi subuh. Tapi jadi itu. Sampai tahun dino itu tidak ada perkembangan yang lebih baik ya gitu-gitu. Tambah mangkel tuh. Wali ya dia ngiranya kan mungkin dia kere tapi kalau sholat sampai 1000 rakaat atau 100 rakaat kan macam. Ternyata tidak ya turun. Sampai biru ya monggo. Mau tak jelas baju ya dari sekarang. Mau wali yang terkor. Kenapa? Kalau anak dari uangnya dia nak kira percaya pengennya betul dino gitu. Hasil terus dinepi ngantos telung. Bareng dinepi nganti telung dino, telung bunyi falam ya rohu mongkora ngerti sapa Abdul bin Abdul ing rasul yaku ingkang jumeneng sapa rasul naleni sanging bunyi sean babar blas. Kowe ora annahu idza ta'ara. Kowe ora annahu idza ta'ara kurang. Sak temene rasul nalikane malik sapa rasul, malik nggih tangi sapa rasul, ngiler sapa rasul. Sakola mongko ya napa ini cara mriki napa ya mau amal apa kan oh tak menjare ya cara mungkin mulai takon lah untuk kelakuane ngene mau mulai ya sama rasul ala filosofi ing atase nggon turune rasul zakara wa azza wa jalla tapi ora tahajud ya nak mulai muni Allah wa kabbara lan maca takbir sapa mulai muni Allah akbar kata yang tu masih jadi menang sama Rasul di sholatil fajri nganti ke sholat. Lewat tentang tahajud, tentang modal mulai bermuni Allah kan. Kala Abdullah, lewat ini wonten kitab. Lera ani tak liane satu ingsun tak asma ora krungu ingsun Rasul ya kulo ingkang ngucap sama Rasul la khairan. Kecuali ngucap apa. Cuma dene nak ngomong ora tau ngrasani dia, ora tau ngomentari wong elek. Ya kaya cangkeme apik, wong apik. Falam mamadat mong mantan liwat apa asala sulayali apa tolong dino wakit tulan meh sapa ingsun anak sakira ento nyepelek nang ingsun amal lagu ing ngamale rasul paling tolong dino ngamale ngoten nek dadi napa wae akhire penasaran kita kok nokul tu ya Abdul lam yakun beni wa bena abi godokun wala hijrah aku be kowe ra di musuhan bapakku be kowe ra ana musuhan. Tapi walakin ditami Rasulullah wa yaqulu laka talata. Tapi Rasulullah komentari kuwe yatlu alaikum al-ana rasulun min ahlil. Fatolak tu'an tasalat marrotin. Fatolak ta mongko muncul sira. Fatolak ta mongko muncul sira antaya sira asala tamarrat ing telung ambal. Pak Arab tu mongko ngarepno ingsun an awiya ing nginep ingsun ide kamar sira Pak Anjura mongko ningali ingsun mak ing iku apa amal kate amal sira. Aku penasaran kowe kok disipati dadi wali iki rajulun min ahlil ya. Mulane aku nginep ning gono telung dino Pak dia mongko ben sanut ingsun jika kelawan sira. Aku penanut kowe tapi jebule kowe mau molek-molek tok terus piye. Kecewa napa? Misalnya aku nganggep bukan wali, bareng tak perlu aman ngumpul duit receh, wali kok ngumpul apa? Dari rokok di partai ini disebut meneng, malah pusing. Cara Abdul bin Amr itu rukin malah luwih nopo? Dari ku ngilir, semua anak, dari ku rokok anak ngopot pusing. Palang aro kamu orang ngalih surga ing sira amritan lakoni sira kasira amalen ing amal iki. Pamal lagi, pamal mengerti apa kok lagi perkara kala kang tumeka lagi jika ing sira maing perkara kala kang dewe sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku rasa kowe duwe ngamal sing spesial kok. Sifati nabi iku wong ahli jannah kok.
Kala jauh sapa rajul, jawab ngene, "Mawa ila marwaita." Mawa ora ana sing ngamal iku ilama kecuali perkara roaita kang ningali. Ya ngamal ku sing ora ikut tok ya, termasuk molek mawa, napa? Molek dia semua ikut tok. Tambah bingung kan amro itu. Montok kok dadi napa? Wah. Alama walai itu mongos masane mungkur sapa ingsun sama pangundang sapa rajul ni ingsun. Pakola mongko dawuh sapa rajul barang aku wis balik kanan diceluk. Hei amruk muat, cerene tak terangno. Madua. Ora ana sing ngamal ku ilama kecuali perkara roaita kang ningali sira. Kaya ani saking sak temene liyane sak temene ingsun kula ajibu iku ora metu sapa ingsun dinafsi indal mati ingsun li ahad din kedhe wong siji minal muslimin sing kira-kira Islam wisan ing penipuan wala ahsadulan ora hasud sapa ingsun wala ahsadulan ora hasud sapa ingsun ahad dan ing wong siji aku ora tau drengki ning gone wong siji ala sore ning atase kaapian atau buka kang paring ku ing kaya sapa Allah iya ing ahad aku iku ngamalku ya sing ngene iku cuma aku tak jogo tenan aku ora tau disifat dreng jadi nek ana wong duwe kaapian wong alim cek salat cek apa itu ora tau dreng iblis Pakola mengko dawuh sapa Abdullah ya Abdul bin Amr bin As hadhihi tawi ikilah halak tawi ikilah sifat iku Allah itu sifat balakot kang tumeka lagi jika kelawan sira iki gara-gara ratu dreng iblis iki iso dadi wah iki umum wong kere drengine gak karu wis kere dreng iku lha bilane jare terus ngaten iki kula tak cerita kula mulai alit ngantos sama itu memang yang paling membekas tengah hati kula memang amal itu paling enak di luar golone hati sampean tak ijazah iki atau pengen jadi wong waras pangeran sampean juga kere dengan ini panduan nomor 3 itu tidak punya perasaan hasud kepada kebaikan yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu berat. Dosa dino itu nang kiai ulama itu koyo ngrasa jijik, sehingga kemungkinannya kecil. Dosa korupsi ora ketemu. Tapi nak dosa hasud itu dosa sing gak butuh modal, beruang di penyakit apa? Uang zaman dadi santri nak nyusul kiai seneng ora karuan. Bagi nek ngalim dadi kiai iki dicucuk saingane, Pak. Lalu nanti cucu santri ora pati tenang, perkarane ora kuat suwe. Sebenarnya jadi kiai musuh, mulai gitu partai politik. Mulai hafal kelakuane wong. Mulai anak kiai kudune nopo? Karena bocor kula. Wong ora ono sing apik pengiran. Mereka nak kiai kesepuhan yo menangi santri tadi, yo menangi rontok wani, engko meh mati menangi tidak santri. Paham? Mereka penyakit paling parah yang manusia sifat nopo. Apalagi nanti tumpang video partai politik, video pengaruh, video macam-macam. Karena kalau bolak-balik masuk tempat itu, kalau wasiatnya apa yang paling saya tenang sampai sekarang itu satu dan itu diulang-ulang. Hak penalin sembilan itu apa? Sementing nggak sembuh dia. Itu diulang-ulang sampai ketika beliau mau wafat ya masih diulang-ulang itu. Jadi saya itu mulai dulu ya terkenal ngalim, tapi bukan nanti musuh. Mulia apa lagi murid itu kan Mustafa mulianya apa? Murah jelas-jelas. Kalau nanti tadi kalau mau ngepet di dia, ada di pisau itu yang ini loh. Dipukul itu yang dia. Kalau nanti dipukul itu yang uang itu bangga kenal terus baru dia omong ini pukul. Betul. Samping boten populer dari pulau. Ya orang kan ngobrol-ngobrol, sebab kalian kan nggak tahu orang ngomong kalau nanti bisa. Ada suatu saat belum bertamu dan pernah guru-guru. Lalu guru-guru pas sudah di dalam. Wonten tamu dan berjenang yang putih kalau naruh. Kenal bisbal. Dari itu tidak ada bulan. Pas foto-foto diangkatan. Iya, nggak pas bulan. Itu kontrol pulau. Kalau itu kayak itu miskin. Nanti kiainya tekor. Kiainya itu hormat sekali sama saya. Guru saya tapi sama saya itu hormat sekali. Karena beliau guru saya tapi banyak beliau muridnya beliau saya. Kalau di Rembang itu masih jalan gitu, jadi seabanya gurunya, tapi banyak muridnya beliau saya hilang-hilang dari itu. Ya misalnya kayak saya ngaji sama Mbak Mun, tapi era bidinya Mbak Mun ngajinya sama saya kan mesti sudah hilang apa?
Ya sama seperti Ki Arwani ngaji Bang Munawir, era videonya Bang Munawir sudah ngaji Kiai Arwani mesti itu kalau di dunia Kiai kan mesti apa? Hilang. Roken Mustafa itu hilang bodoh goblok ya. Gak tahu saling ngaji. Jadi ora perlu saling taklim. Babai Roken ora tahu ngaji babai Mustafa. Wis ora ono sejarah enak itu. Lha kita bius kula niku ngantos kudus ngantos kiai alim kudus itu bius kula dadi mesti hilang ngomong kiai itu hilang. Kalau kan Mustafa hilang apa nih? Mualaf lah. Ya tapi kudu disyukur. Itu disyukur. Jadi wong apa? Dibanding ini. Sing luwe elek ya. Walhasil keluarga untungnya kiainya itu tidak datang-datang. Ini ngerti yang Gus itu saya itu kan vision tuh. Jadi kalau pamit. Para pamit malah diarani tamu gak sopan. Kalau ketemu kiai ini kok mulai. Bagian bulan kurang ngajar. Kalau pamit itu demi gue. Uang nak goblok. Jadi kalau akhirnya gitu tak pamit mawon. Jangan kok aneh. Terus soal kiai kalau ketemu kiai ini kok mulai. Padahal mulai itu demi ngerayain ide. Nak nganti kondangan. Betul nama kapan-kapan namun ya mulai belum. Dan sampai sekarang dia tidak pernah merasa pernah punya kenaikan itu. Bongko divelasi pengenan dia. Jadi beda ya, ngalim dengan mulia itu. Sama tidak harus mengikuti saran saya. Apalagi sampai nabi senang-senang jadi kiai mulia di situ gitu terus no. Wah itu urusan kenikmatan disampaikan. Tapi saya punya saran. Nak mulia itu memang mulia sakit teng anak teng kula ngomong trauma jadi mulia dia biasa mawon ora usah mulia ya ini biasa ya orang sing seneng orang sing setengah apa setengah sudah sing mati ya wong disudani wong yo kepenak mari ngulangi dosa dirasani wong yo kepenak ngulangi dosa lha dilang ping amal tetep ora mesti duit tapi nek dirasani wong kesaper kan modal dekanja. Kalau kere tidak pakai uang gak terima kere gak bisa ngamal, pasti waktu ya. Lalu saya tak warai itu masih kiat-kiat kere, tapi kayak amal tak warai itu. Di penting itu, kalau proses ternyata setelah sekarang saya dapat wafat tahun 2005. Itu saya ngajar di beberapa pondok besar, juga ngajar di pondok saya sendiri. Itu prosesnya. Sementing itu ngalim, rasa mulia. Ternyata sebagian ilmu itu memang kaya. Terutama ilmu-ilmu yang sifatnya sosial, itu sebagian itu pasti kaya. Kecuali ilmu hakikat. Yang nggak kaya di dunia itu hanya satu ilmu hakikat. Kalau ilmu sosial itu pasti sebagiannya nomor. Misalnya begini, masyarakat itu kadang kepengen jadi kiai. Wong nggak jadi kiai, ya mulia. Ini kiai itu ya di mobil, ya dihormati. Wong ora dokter lah, ora PNS lah, nanti dia yang mau misalnya bukti ini juga ora PNS itu mobil yang mulia. Itu masih fantasi. Karena orang yang muda ini sekali utang duit gue kira oleh, atau anaknya sunat ke juga tak hilang kehormatan. Jadi dia juga orang terpok, kalau murah juga sudah dindi, angkemnya sudah dindi. Jadi artinya apa? Kehormatan yang sifatnya sosial itu pasti sebagian kaya, sebagian patamur kan. Wong sing hormat kuwi lah. Kecewa iki, anake mati kira teko, anake pisan ra teko, bodene wayah kira dukung, mbok ngono lah sebabnya macam-macam. Paham ya? Iku mesti terus muka, terus napa? Bahkan sebesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mulai agak mapan dan punya ghanimah, ternyata banyak sahabat yang salah paham karena Nabi sering mengkasih orang yang orang lain lebih butuh tidak di sampai sebagian terus jadi tragedi sejarah itu sampai bilang idil ya Muhammad, mas kamu itu kalau bagi ghanimah yang adil, saya ini lebih pikir tidak mendapat, itu lebih kaya ya, Rasulullah sampai ikhmat rawasyu, Nabi sempat tersinggung berkata Nabi, wama ya adilu idalam adil, kalau saya ada adil lalu yang adil siapa? Ayat manuni ahli sama, wala ya manuni ahli lagi. Bagaimana mungkin saya ini dipercaya penduduk langit, sementara saya di bumi nggak dipercaya. Dan itu yang ngomong gitu banyak. Terus Sayyidina Umar, ya Rasulullah orang ini tak bunuh saja. Wong kok gak yakin nanti. Apa kata Nabi? Jangan Umar, kalau dia kamu bunuh, nanti dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri.
Terus orang itu dengan mata cara saniki mripate julen, cara Jawa samane mendelik-mendelik muring-muring meninggalkan Nabi. Muhammad orang yang tidak adil. Karena apa? Kaitannya sudah uang. Kalau sudah uang, derajat sosial itu pasti rendah. Pasti apa? Beda ada jalan saya kira rumah aku, kalau Mustafa juga di rumah aku. Misalnya soal aku rata peduli, satu rata peduli. Tetap hukum sosial itu rawan orang kecil. Sebab itu kalau suwon jadikan namanya tenang kalau tenang gila, latihlah. Ilmu itu ilmu hakikat. Hukum sosial itu anggap baik dolanannya cah cilik. Ngambil dolanannya masih rentan. Saya jamin, saya pastikan itu pasti rentan. Mesti ngomong betul mungkin. Pada kiai paling dilem subuh langit bener ya. Ketanggane duwe gawe mbok sunatan, mbok kinatan, mbok keluargane mati. Terus ora teko. Mesti pertama itu disuruh ora kok ada apa. Kadang-kadang ora teko luwih maslahat, luwih apa? Itu makanya Bapak Rian mana pokoknya alim subuh langit ra apa. Penting aja nopo. Itu diulang-ulang. Saya itu dulu ya enggak paham. Saya ketika beli WhatsApp dan sekarang saya itu paham. Dan itu saya terapkan sekarang. Pulau mulang dan tujuan negara atau mereka ini mulang, baru mulai. Gue dihormati gue rayuran. Wah, gue sampai seneng pulau rayuran. Penting orang dicapai. Orang sopan, orang rumah dunia. Orang dicapai. Nah, pulau nanti hitam. Nah, pulau orang urusan ya. Ini penting kalau aturakan. Karena sama nanti biar kita belajar. Walhasil, si orang ini terus kemudian punya anak turun sejenis Khawarij. Orangnya itu Islam, tidak Kristen, tidak Yahudi, tapi menuntut segalanya ideal. Jadilah kelompok apa? Dan turunannya orang ini yang dulu protes Rasulullah itu menjadi turunan yang termasuk mata ini dengan Sayyidina. Mereka menganggap dunia butuh ideal. Tidak ada orang kere salah presiden, ada orang bodoh salah kiai, ada orang dino salah kiai. Semuanya nuntut. Ya orang bolak-balik ngadepi yang lain. Desa terus saya ini kok jenengan menengah. Desa terus saya ini aku demenan beiki kok jenengan. Ya jawaban kalau kita. Aku itu ngerti nanti wong alim ya aku. Kemudian aku menengah yang apa terang aku ya jadi. Betul apa terang aku. Aku orang kiai kok jenengan pas. Orang kok ada kumus pasrama kiai. Di pasrama wong sing ngerti kok tahu. Orang Quran baca kiai. Amanat aku di pasrama wong sing tapi termasuk penting ngerti, nah, dimana haram. Jadi dia malah kewajiban berubah. Mana aja? Ya senangannya itu menimpakan tanggung jawab pada orang. Masjid macet salah dia, orang musino salah dia, misalnya orang kiri salah presiden. Bahkan anak kiri dewi, anak kandung dewi kiri salah Pak Dewi. Mau di Pak Dewi juga kan nyapaan. Lalu bapak ewe nyapaan, mulai Pak Dewi blok. Bapak ewe nyapaan, mulai apa? Mengarap nggak tadi dia, mari dipati suci orangnya apa di dipati juga. Mulai saya gak terima, konconya duduk zaman SD yang suka. Mari dipuas ya lari. Nah itu makanya kenapa saya utara. Wong mulai itu bakal jadi wali. Cara saya wali itu artinya jem. Nah ini masih bakas. Itu rati jem. Nah kalau suwon tenan penyakit dengki hilang. Mau nanti diprotes pengurus tamir. Gus, mau terus tiang ngoten dadosnya temen. Tapi nak rasa, sah ada pengiran sah. Jangan lupa ya orang itu tenang. Lalu berkali-kali dalam kasus-kasus sosial. Itu ya kontroversi memang. Saya itu yang saat itu sahabat-sahabat yang cukup punya kecerdasan. Ini yang kasus-kasus nyata. Misalnya begini, ini contoh yang nyata. Suatu saat sahabat termasuk yang dari Nabi Jannah itu namanya Sa'ad. Saat itu ya sahabat agak nakal, tapi dia termasuk 10 orang yang dijamin masuk. Sahabat yang masih kurang ajar ini dia kena bertiru, nggak aku bertiru. Dia itu di dalam rumah lorong. Rasulullah tuh, ini kita nyata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ini yuk ngomong, dia ngerti nak Rasulullah di rumah orang tenan yang boleh pintu, yang daun pintu. Ini meniwa Waalaikumsalam. Tapi gak bandar-bandar. Karena Rasulullah itu tidak dengar. Rasulullah ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali Rasulullah itu pulang.
Napa? Karena tidak mendapat izin masuk Rasulullah napa? Orang pulang diceluk. Sahabat yang kurang aja dan itu saya sih. Celuk. Ya Rasulullah itu sendiri. Ya Rasulullah itu sendiri kira apa sih? Ya Rasulullah. Sini saya ada di rumah. Ya Rasulullah balik aja ya tidak tertinggal. Kenapa ya Sadu? Saya salam 3 kali tidak kamu jawab. Sungguh Allah tahu bahwa salam engkau saya jawab. Cuma engkau ya tinggal. Terus ini ditanya, kenapa ya Sadu? Karena doa dengan kuman. Kita berharap dengan doa berkali-kali. Jadi kalau langsung dijawab, itu kan salamnya Rasulullah hanya. Tapi kalau nggak dijawab kan diulang lagi. Kalau nggak dijawab, itu Rasulullah dulu ya seneng ya. Ya ini adalah ya tetap saya tak dulu gitu. Ya setelah buat ini nanti tak sudah ilmu. Saya tidak terus jagungan sama Rasulullah dikasih apa kurma itu kata Rasulullah akal atau amakal abdur yang makan makanan kamu itu orang-orang baik. Nabi muji-muji ya. Nah itu terus saya punya sanad dari bapak saya. Bapak saya dari Ki Hamid Pasuruan. Ya gitu. Agama itu gampang. Ki Hamid Pasuruan itu gurunya bapak saya, tapi pernah mbah sama ibu saya. Jadi adanya Ki Hamid namanya Ki Abdul itu adiknya buyut saya, adik kandung jadi masih kakaknya buyut saya. Ki Hamid itu punya torekoh lucu, ya ngakali, ini rotok ngakali pangeran, tapi kena buat diri ngakali apa? Gaya tapi guys. Saya itu pernah punya pakde-pakde yang sepuh banyak. Seperti pakde-pakde saya tidak tembus ya. Ya main mati. Lalu sama Pak Ahmed disuruh ngapalkan Quran. Disuruh apa? Ya protes pertama. Mbak, ngomong mau main mati. Kalau jangan kini apa? Gue sanggup terus. Ya orang yang belum jus mati. Ya orang yang belum jus nopo. Nah, suatu saat Pak Ahmed itu mengutarakan alasannya ke Bapak. Ini loh, sirine raja ini. Jari ganti nabi. Yang nabi tidak mesti benar. Man salah katorikon jal kami sufi ilman sehal wa katorikon dilal wong sing golek ilmu iku nak mati iku mlebu swarga gampang mergo pas mati cek dalam perjalanan golek jadi nak wong ngapal Al-Qur'an iku cek golek ilmu nek seorang kan gak golek jadi dia mati memang dengan status golek jangan bapak itu bener jadi bapak Pak kok itu udah murid-murid tua yang mati do ngapal Al-Qur'an ya harus tengah jus apa kalau wong ina. Jadi sebagian agama ya ono ngakali. Lah sekarang saya itu semenjak jadi kiai itu malah pede. Pede saya karena misalnya saya menyelesaikan masalahnya Rukin nggak bisa, menyelesaikan masalahnya Mustafa nggak bisa, menyelesaikan masalahnya santri juga nggak bisa. Justru karena nggak bisa itu saya merasa lemah, sehingga ingin bisa. Kalau ingin bisa punya cita-cita baik, sehingga cita-cita baik saya ditulis. Tapi nak misalnya selesai dan kelar mungkin saya malah sombong, ben rapper aku, ben catatan ngamal apa terus wong rumbar. Jadi wong nak mangan itu ditulis mangan terus berkorong, malah kita makmur, mergo jadi uru. Podo kaya kula ngaten iki karyawane pangeran, kodame pangeran, ngurusi Quran. Nak rapper malah enak. Mergo statuse pegawene pangeran, malah nak mati langsung swarga mergo pegawene. Anak bar malah wis purna, wis pensi. Kalau nanti nggak timur, pasti nak nonton berentar Allah. Nanti kalau diutar kabar dia tenang. Itu dulu diajarkan betul oleh bapak. Saya masih ingat kalau bapak ingin bikin bodoh ada jadi atau apa nggak jadi ibu saya itu marah-marah karena biar rata-rata perempuan itu relatif nggak kuat. Bapak dulu terus ada dulu, tapi ibu udah ada nih yang udah wong anak jadi bawa kurang jadi ibu dulu. Saya dia ya gimana? Yang pengiran mereka nyelesain nama. Ayo termasuk ragu-ragu, jadi menyerah pengiran. Saya sampai sekarang tuh masih teringat. Makanya sampai sekarang tuh saya tidak pernah punya cita-cita menyelesaikan masalah saya. Dan ragu ragu. Wong Amerika ibu yang urusannya ragu, Afghanistan di Irak ragu, SPJ Sibu Indonesia ragu, Menteri Ekonomi di Rumus Kesejahteraan orang kira ragu, Kiai Mulang Bedino orang Bodoh ragu. Wong sing maniak sing bedine walir yo maniak ora ber. Sing mati kere yo kirene ora ber. Jadi sebenarnya banyak masalah di dunia yang tidak apa. Tidak daripada ngono wis wae kelompok pondok jadi wali. Paham ben tidak apa.
termasuk syarat wali. Mana yang dikatakan pengiran apa man syaraha wa sadrul Islam mesti bahwa ala nurin. Ya. Ciri utama orang baik itu mesti ini sirahu sadri dadane alam nasrah laka fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Jadi ciri utama orang baik itu pasti satu. Atine Jadi misalnya kalau pulang ini, rasanya santri sing duit lho, fokus sinan tak duit. Ini ibadah syukur matur nuwun. Santri kira kaya rugen, gak prospek sabar ganjaran enak. Nomor duit yo ganjaran, nyabar yo melarat. Ora mangantuk loro. Tapi nak kuwi iso syukur kok ora iso sabar, ganjaran syukur terhapus ganjaran terhapus bisane ngertu. Padahal ganjaran syukur paling loro. Bisane gremeng papat. Cek minus cek apa? Selama ini orang banyak kiai yang masih gitu, untuk syukur tapi ra iso. Nah, itu keliru, itu sakit min, sakit apa? Paham berarti ini penting kolaborasi. Terus banyak sahabat sing dicap Rasulullah wali, itu modelin itu artinya apa? Lain Nabi Nabi Dawo al Muslim, singgaran Muslim sinten man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Wong sing darane Islam ku wong liya selamat saka cangkem elek lan saking perilaku. Bagian Nabi kanthi dawuh al mukmin mayyak manujaruhu bawa iku. Wong sing darane wong mukmin wong selamat, wong sing tanggane ya selamat kok tindak kriminal dek. Ini penting kolaborasi. Mana sama nawes marah itu jadi problem bagi wong liya, terutama bagi bojo. Marah kuparang, begini juga tapi kayak isi suami. Tapi nak kere gue jalur ini. Wah, gue susah ketemu kere yang aneh, itu susah. Kau ngerti rapi dua, gue jalur ini bujuk goblok, bujuk apa ngerti. Tinggi, gue bisa nih dilapori alumni di babak nanti, terus bujuk luar aneh. Gue kere keren. Terus bareng laporan, nonton gue pertama nih iba sempat gak ada rasa iba. Jadi sing lapor ngono akeh, dibule wong niku ora aneh to akeh, dadi ra gitu. Dibule kere sing model ngono ku akeh. Pertama tak anggap wong aneh. Dibule kancane pirang? Kuwi yakin termasuk oke. Jadi di Indonesia itu masih banyak wong kere aneh. Jalur anak ra duwe, malah nggak. Kadang yang aneh. Lah berhubung akeh ra sidoane karena jumlahnya sudah mayoritas. Lah dukung akeh terserah aneh terus nglakoni pirang-pirang karena jago dia. Pak itu terus kalau ini jadi jenengan. Sebetulnya untuk jadi wali itu sama ragu kaji, ragu daripada orang kuat. Cukup dua hati yang disebut Quran illa man atawa bi qalbin. Kecuali wong sing sowan pangeran. Sing sowan pangeran sing selamat namung tiyang sing atawa bi qalbin. Sing sowan beto ati telah. Lho kula nganti sakniki gini, kula tak hadis gini. Kula nu nak numpak travel utahe mesti. Kadang kula yen mesti sering liwat Solo, nak dalu jam 11 nonton di mulai lonte yo, mulai copet yo, wong macam-macam. Kula nu nangis. Ya Allah, saya ini enggak pernah minta engkau dapat hidayah. Mulai kecil saya juga enggak tahu hidayah itu apa. Tapi dengan negeri saya jadi orang. Kayak apa kalau itu anak saya? Kayak apa kalau itu saya? Sampai saya berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Semoga komitmen saya pada kebaikan itu mas. Ya kalau biasa ini Solo nanti kaget nama Solo 3 di yang masuk di bulan. Tak pikir nangis. Saya ini jadi mungkin sekali saya GBL Allah banyak karena hati saya memang saya itu tidak pernah percaya menjawab. Saya mantau sama orang itu pasti karena tidak anak saya. Andai kan itu anak saya, pasti saya sujud dengan kalau istighfar itu saya anak. Makanya saya pernah ngaji di sini, saya bacakan hikam. Kenapa Nabi Ibrahim dan nyembelih Nabi Ismail? Itu nak versi hikam, dan saya percaya versi ini. Suatu saat Nabi Ibrahim diangkat di alam malakut, karena beliau sebagai Khalilur Rahman diangkat di alam apa? Orang ketemu bezina. Allah tanya, menurut kamu gimana sih? Bunuh saja ya Allah. Mereka makan dari rezeki engkau dan penggawean ini tentang perintah ini. Kita dituruti di panen. Saya itu melihat orang mabuk, orang minum, orang begal dan sebagainya. Gimana Ibrahim? Ya bunuh saja ya Allah. Di panen ini. Sampai 3 kali. Suatu saat
Ibrahim ketika dia anak Ismail, kila itu palama balawau tak jadi umur 6 tahun, umur 5 tahun. Ada pangeran kan nyembelih, dia aku takut. Anakmu sebelah itu, di penjaluan anakmu itu tanggal 8 Juli. Dia Gusti, tapi ini Samrotu Fuadi itu dua hati saya. Bagaimana mungkin kan nyembelih? Pangeran Jibarot diberi hak ragu 1 hari, mulai disebut jamu. Terus tanggal 9 disebut jamu Arafah karena ada kepastian. Dia pun Gusti, kalau keberatan tapi kalau turun. Kalau keberatan tapi kalau apa? Sampai pangeran dimaki-maki nanti. Ya, apa kamu tidak ingat saat ada orang nakal bukan mata ini, saat orang wong bajingan bukan mata. Itu kamu laku sehingga aku ya si pulau enak ramai gawe ngomong mata. Saya itu kita akan matanya anak bengok, nangis itu. Begitu juga kita pasti begitu. Kue nak orang cawe itu atau ancek tak ning dalam kue rakena, cawe itu kue rutin, mesti mengumpat. Tapi nak ikut anak. Tak pacari anak amai kalau saya. Kalau Gusti dengan mohon pengampun Gusti dengan. Kau nak orang copet neng dalam dijodoh siwu. Pantas dijodoh di pancen copet. Tapi kalau itu anak kamu, mesti kau akan menebus dengan segala kekuatan di sepuro damai. Nah, ciri utama ulama lan corona bayar no umpama sing salah itu anak. Sehingga kita punya syafaqah lil khalqi duwe welas ning supaya mau tapi wong liya. Memang barang haram harus kita lawan, tapi gue rawol terlalu aneh. Kayak kalau dua ibna, bagaimana kalau itu anak? Wani penting keluar lu gak ada konco biaya sing ekstrim, katakannya nih apa? Dia itu saking gedenya, dari Muhammadiyah itu nak berdi dulu Muhammadiyah itu bimbang, saking gedenya dong. Jadi anak kuliah nih Yogyo itu pacaran bersama Muhammadiyah terus rapi. Kalau tak kok ini, dan sebenarnya sampai itu sebelum Muhammadiyah ya apa? Lalu wonten kiai teng Rembang kota malah bapak itu gedinge Muhammadiyah ndak ngamen. Saniki anake tertua Muhammadiyah sareng. Anak kandung lho. Lalu wong Jawa mesti gedeng nyam. Lho kan sapa bisa iki khusus santri. Iso wae kok anake kuliah gaya. Kaul. Jadi sama mulai ora gedeng nang. Ojo kenal juga, ojo ngono ora iso. Takdir di naudzubillah ra iso. Takdir ra iso dilawan ben naudzubillah kok. Nah kalau dari Yaidan ini bukan ada komentar macam-macam. Kalau di wali sunnah bono koyo ratok dia itu gaya. Dan Nabi Musa itu ya begitu, Nabi Ibrahim itu begitu. Lalu kalau nganti tak niki, misalnya kan pesawat, ngomong, sering nangis. Ya Allah, anjikan itu anak saya. Tidak di pramugari, orang mutah-mutah mesti. Masa wayu-wayu dan orang mutah-mutah kok. Mengenai tingkat bisa mungkin saya naik buat-buat. Seneng-seneng. Umpama itu anak. Makanya uang gue anak itu dunia jadi nambah. Jadi siapa? Bayar wong milion wong. Nah, ini ada kiai mau cara. Beda dalam ini dia. Dia dapat di siapa? Kamu dapat di orang ini. Keluar bentuk mengalih tani gini. Anak keluar umur 8 tahun 5 tahun dengan anak nomor berkali. Hasan. Dia biasa kalau cawi itu yang engkakar terus yang baru. Kadang betul kita alih ucul kita sudah. Sangkin kepinginnya dulu. Niru para nabi ke zaman Nabi Musa. Nabi Muhammad itu nabi, orangnya populer hebat. Itu kalau sholat ya gendong Hasan Husain. Bahkan saya Husain itu biasa gawe nabi itu jaran-jaran. Jadi pas sujud itu jadi jaran-jaran. Jadi saya itu ahli tarikh sepakat semua bahwa nabi sering digemari saya bin Hasan bin. Jadi beliau sebagai seorang mbah dia nyaman dengan cucunya. Bahkan sampai mazhab Hanafi dan Hambali itu menentang paham Syafi'iyah yang mengatakan bahwa obat itu batal loso. Alasannya apa? Karena Nabi pernah sholat gendong cucunya Umamah. Nabi itu punya cucu namanya gitu. Itu kalau sholat digendong. Kalau Nabi berdiri digendong, kalau Nabi sujud di depan. Dan gendong caci ini orang mungkin raubat ceblok. Makanya mazhab Hanafi Maliki itu obat itu orang mau asal terkait kemaslahatan. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan kalau ada sholat yang mustofa, aku sudah karuan. Mereka yang rara mazhab dia barang. Jadi khusus dan berbeda itu kombinasi, apa? Lalu itu saya Muhammad Alawi di Mekah itu kalau sholat itu beliau nggak pernah jadi imam, jarang jadi imam.
Pas sepuluh kayak gitu. Itu kalau sholat dekat pintu. Nah, santri negara itu. Ya betul kan? Dia tenang ya, karena beliau badannya mali. Wah, ini Jawa ora kebayang gimana nih sholat main pukul. Tapi kalau dimaksud betul, Nabi itu sholat tuh gitu Umama. Umama itu binti Robi, jadi putrinya Zainab. Jadi Nabi punya putri namanya Zainab. Itu dia tiga Umama. Itu tiga Robi bin Ab. Ini dia anak namanya Umama. Terus apa tak cerita nih? Lah kalau ini buatan sombong, ini mungkin cerita rakyat, mau cerita sih. Bener orang teman keluar tuh dia kan tenan. Gimana tuh dia tengah mati lah. Cuma saya akan spesial bilang gitu. Mulai itu terjadi protes betul bagus. Konjak katanya jinak suke kayak jinak pancet. Nah kalau populer yang langit tenang ya. Kalau nak mati dia populer dengan ngomong ini mulia lah. Nanti tidak tuh waktu khusus waktu itu gontek no. Enggak perlu tentu fatwa yang kuasa ibu karo mati pagi lantai. Itu saya ngomong nak MC, aku saya ngomong malaikat. Ini saya ngomong MC, aku saya ngomong apa? Ini orang sombong, sebenarnya itu. Dan memang kita harus yakin begitu. Makanya nih hadis kursi, saya ini punya hamba-hamba yang majulun bilar di bumi tidak populer, tapi ma'rufun bersama. Tidak populer di bumi, tapi populer di bumi. Tapi orang populer itu kan terus orang akeh kan. Iya penting olahraga. Terus Rasulullah itu sampai ceritanya di Musnadu Ahmad. Suatu saat Sayyid Hasan Husain itu dolanan anak asuh waktu kirim. Ya asuh sunni. Iku anaknya asuh bahasa Arab jirun, apa? Jirun bakal ben aneh. Apa interogene asuh? Kire. Oh, betul. Nah, tuh, kire. Itu Sayyid Hasan dolanan anak asuh digawa ning daleme Kanjeng Nabi. Itu tetap kamar, orang terima ruangan rambut semua. Lalu Rasulullah itu ketika lama nunggu malaikat Jibril karena sudah janjian sudah datang. Sampai pagi gak ada. Ini pas beliau mau keluar, ternyata malaikat Jibril di depan pintu. Kata Nabi ya Jibril sudah saya tunggu, tapi kamu kok terlambat. Kata Jibril enggak ada terlambat. Mulai tadi malam itu ada berani masuk. Karena adaan. Nah ini para malaikat ada kita masuk rumah yang ada anjing dan surah. Surah itu kiai maknanya beda-beda. Ono sing maknanya gambar, ono kiai sing mau nopo gambar. Nah kiai sing gelem gambar maknanya patung. Tapi maknanya patung padha wae ning omahe Pak Kiai ono boneka. Mene wis repot. Kulo nu di guru kata. Mulai guru ngalim setengah ngalim, guru khusus setengah khusus lengkap. Kulo di guru khusus. Itu untuk hadiah medal yang di koran, gambarnya manuk. Yang terkait sawan, glekon. Kamu gitu. Lemari suai, kira-kira 6 juta, 9 juta. Ini ku mesti tompok, mereka manjan untuk uya berapa kuat. Barang roh gambarnya, namu. Glekon, namu, dari video, kamu gitu, kamu. Ini ku ngomong santri saja, itu sebuah tata-tata, dulunya ditata. Jadi akhirnya glekon ida, tapi dulunya terputus. Mergo sing dikon ngekeki nyawa sing dengan asumsi hidup. Nah ditata ra mboten apa. Ngono kita tata, mergo nek kita tata iku ra gak urip. Nah gak urip berarti ora kena kitab dikeki nyawa. Jadi tak menggambar kan ngekeki nyawa. Ya kula kira ada apa, tapi mun tipis kecepet mboten sampe. Gambar ora tipis, berarti andikan hewan padha ora kepenyet. Penyet ora iso. Jadi, bahwa ternyata tapi kalian debatnya Kali Joko rasa pasti roh hukum, mungkin wali mantan preman. Niku damel dakwah yang di wayang tengul. Sunan diri tentang, atau wayang tengul niku kerco, berdiagam patung, bantah-bantahan rabar. Akhirnya wali-wali sepuluh, Sunan Ampel, Sunan Kudus, ya wis wayang kulit saya. Karena gepeng ora kena dari nyawa. Kalau gepeng kan tenang. Nah, wayang kulit itu kompromi sama wayang. Paham ya? Mana dia ini nak gambar apa-apa itu diagam. Gepeng. Macam-macam. Tahu nak gepeng yang ketawa untuk.
Mergo pancen ana khas. Lho wonten pancen mazhab iki ya nela tasqulul malaikatu baitan bi kalbun wala. Itu di Musnadu Ahmad itu diterangkan. Ternyata yang bawa anak anjing itu Said Hasan. Intinya apa? Betapa Rasulullah itu mentoleransi semua khasnya anak-anak. Semua khasnya anak. Saat ini bawa temung semua Sofia itu omah itu disetai. Aku lah bosan. Kalau rumah tasu itu pantas, semua aku lah rumah tasu. Tapi ini Jawa, kiai rumah tasu betul dong. Tapi nak, bangsa kewan liane gak ada. Anak aku umur 4 tahun senengannya bolos. Wah ini, angger tempawon, anak bolos itu dua yang ngomongan. Betul tak ber? Oh, kira-kira gak asu ini. Hasan Husain malah belanan apa? Kira-kira ini mau bolos. Tapi aku cicing, jadi dia mulai gampang. Ini anakku, anak uang. Tapi bodoh kalau itu mulai rian banyak tahu betul kalau keyakinan saya begitu ini ngalah. Dan di pulau kaya goblok ada anak kebiasaan itu. Dia sadar sih aku sih goblok itu motor anak Gus Bah tak pada anak uang. Dia tuh sadar. Ya milih ngalah. Ya bilang ke Mbak, ya wajar Mbak aku kalah, untuk anak SD ya wadah. Jadi, tapi kalau kamu niru saya, no ya perkara tenang. Tapi saya bertahun-tahun cara berkeluarga gitu ya damai. Baik. Karena saya ini orang fakir, saya itu ahli fikih, memang gitu. Ini ojo bongkong, biar aku kan. Cara fakir, ini itu buji wong liya. Bojo wong liya bahasa Arab bojo tegese ajnabiyah. Ajnabiyah nek diterjemah wong umpama bojo ra wong liya itu sulit sampean menjelaskan mazhab Syafi'i nek nyekel bojo itu batal. Umpama bojo kaya anak berarti nyekel bojo boten batal. Umpama bojo ponakan nyekel bojo nyekel bojo batal gak? Boten nyekel bojo boleh. Boten nyekel anak. Kenapa nyekel bojo batal? Karena ajnabiyah wong. Pengeloni boleh mulai ora? Gak oleh ngeloni ponakan mulai. Ngeloni bojo. Oleh, asal gelem lho. Jika aturan apa to ya Rabi. Perkarane apa? Ajna. Maya tadi pernah di soal sama kiai itu. Gus, sampean ngaji ning ndi kok cerita bojo wong liya piye maksud? Sampean tak cerita. Satu-satunya mazhab Syafi'i yang bisa menjelaskan itu ya teori saya. Karena mazhab Syafi'i sekarang itu mulai tidak populer di Indonesia. Di Indonesia itu banyak kelompok yang nyekel bojo ora usah wudu. Alasannya bojo keluar. Itu nak keluarga kena dikeloni, goblok. Keluarga itu dihadir oleh dirapi, iso dirapi mergo wong iya. Makanya saya itu Pak, dalam hal ini Syafi'i sentris. Paham ya? Lu enggak, karena saya tahu logika yang dipakai Imam Syafi'i. Tapi logika ini menjadi aneh ketika kita cara berkeluarga, mau tak tahu, mau kok dianggap. Tapi alhamdulillah bojo kula nu paham. Nanti saya bertukaran ngambil anakku. Anak kula sing wedok mentas papa tadi. Wah niku yakin mesti tak salahno, seyakin-yakinnya. Lu mesti tenan kan. Seyakin-yakin. Ya betul boleh ngomong. Ini tinggal uang si bela anak ya ini. Ini sadar, iya aku ya anak. Bukan tapi ini sama tiru kena, bukan kena. Tapi saya itu bisa menjelaskan kenapa mazhab Syafi'i mengatakan yang tujuh tahun. Karena ciri keluarga itu gak batal loh. Mana yang pakai khusus disebut ajna. Ajna dia nak bercuma. Uang ini. Tapi perkara, kalau yakin nanti perkara. Ya tapi saya jelaskan. Kalau yang enggak seperti ini nanti kita setuju dulu. Karena saya tahu logika tujuh nopo. Kecuali kondisi tertentu, misalnya kita pas sholat dalam konteks muka yang ruwet, gitu ya. Tujuh kita hilang. Paham ya? Tujuh kita nopo hilang. Nah, papa kan cek tahu. Kita hilang kan apa? Itu memang kalau kita tawaf mungkin antara kita mungkin kasih tapi apa? Tapi ini mungkin betul misalnya itu kayak 10 tahun kelas daftar kasih. Daftar tunggu 10 tahun itu tak kalau mau.
Ya tapi bukan berarti tidak ahli swarga. Untuk ahli swarga cukup lewat jalur miskin. Jadi bukan berarti tidak takdir kayak sama Gunung. Wonten jalur yang sudah bisa dilakukan sekarang juga. Boleh pakai. Jadi nak mazhab Ibnu Abbas termasuk yang diikuti Imam Malik, memang kalau nggak sampai jima tidak nopo. Biasanya kalau orang-orang haji atau ibadah nopo waktu di bojo hilang itu, atau apa ini kalau bojo. Padahal syarat itu waktu itu suci lah suci sama hadas pada dari orang kafir ini kalau bojo. Kalau kayak gitu ya terpaksa kita intikal mazhab. Tapi nang cepet balik ning sapi, nak itu kok terus, no, bojo ora batal mbak keluarga. Atau makere iso ngeloni, wong kok ngeloni keluar. Paham ya? Jadi kowe yo sing adil, tapi iki yo ono bener e. Justru darane ora keluarga, yo kena kok ngeloni, nang kok arani keluarga kok mbok. Paham? Makanya kiai sapi seneng, Gus, kok bolak-balik bantan gak tau menang. Bantan tak bujur udah kedua, batal wudhu atau menang. Barang ketemu pulau terus menang. Itu senangnya rata rumah. Matern modus matern. Bisa mau protes ini matern. Tapi nak bujur kulon mulai rian nampu. Kulon kawin tahun 2000. Itu 2 tahun pertama tak akan ngapal Al-Quran. Beta ulang seperti itu sudah seperti itu. Jadi anak putu ini dia hilang. Kalau urusan keluarga, anak seperti itu. Tak ulang seperti itu. Mau baca sapi. Sesuai. Ya saya kepengen rasa sampai aku dapat Imam Syafi'i ini. Sesuai duduk. Dia aneh tidak dari toko-toko pun sekarang ada apa aneh. Aneh cara aneh. Jadi bojo itu bahasa Arab ini kok. Nah, sebab itu punya efek hukum sakit dikeloni. Mau bojo koyo keluarga dan ora oleh dikeloni. Mergo wong ora oleh ngeloni bojo, ora oleh ngeloni bule. Nah, tapi efek dianggap gak keluarga batal. Lain mazhab Syafi'i nangis bertujuh. Nah, anak bilang ngeten mazhab sing dari batal mana aneh. Tapi sekadung dari batal dia monggo memang kalau Ibnu Abbas awal amat komunitas itu ditafsiri sampai 5. Sampai berapa? Ini penting kalau aturakan biar sampean tidak masalah-masalah. Kalau suwun lewat ngaji ini bahwa dimulai sampai bisa saja enggak. Tapi usahakan orang jadi penyakit drengki. Mereka penyakit drengki itu termasuk satu penyakit yang nanti didungakno sampai terjadi tengkorak. Ini ciri utama wong apik waladina jaru min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan sampai hati kita ini punya perasaan tidak enak lil ladzina yang dulu legowo, konco-konco Islam, konco-konco mukmin sing sedang terus. Soal hak berbatil ya sampai ngomong barangnya saja. Ini aman bilang saja, zina itu haram, maling itu haram, nipu orang itu haram. Tapi ketika kamu melihat Rukin menipu, jangan katakan Rukin penipu. Tetap kalaupun dia nipu itu dari 0,sekian% dari kehidupannya, tetap akan jujur. Paham ya? Orang itu mesti tidak adil. Misalnya di detik itu saya Rukin menipu orang. Paling nipu orang urusan bisnis, paling duit saya. 500 juta atau 1 juta. Tapi dari sekian hidupnya Rukin tentu banyak yang enggak nipu. Tapi uang cenderung kena setan, roh Rukin nipu deling-eling, pas roh Rukin jujur. Padahal saya yakin jujurnya jauh lebih. Paling enggak sampai ngobati kasus dimulai dari kita. Mulai penting pula aturan. Jadi jangan terjebak itu orang setan. Uang ngadili orang berlebihan pasti ada setannya. Karena kalau tidak berlebihan, tentu akan mengingat sisi-sisi kebaikan. Baik ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Anda tidak membuat diri nama kata Rasulullah Swalli Ibadah Swalli Muhammad Allahumma tubna nasyari syarikina antara kalhamda min samawati wa min al-ardi wa min umasik kami
Lakal hamdulillah radita wa lakal hamdulillah itu wa lakal hamdulillah. La nusir sana ana alaika anta kama atina ala nafsi. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa kasyafi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma ya ilahana ya Allah inna na'udzu qawlina wa dalilun fa'aisna kay. Allahumma ya Allah usulna asyhadu an la ilaha illa anta hatta nasyhadu fi hayatina annaka rahmanur rahim. Wa fi akhiratina annaka al-ghafurur rahim hatta nahya wa namuta bi rahmatika wa maghfiratika walakina ya wa jami'an al-amna min sakhatika bi maghfiratika rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin.